keluarga klien sama klien aku yang ada di luar tuh nampak masih fine, mereka masih bercanda, suara tawa mereka tuh masih kita dengar. Masa mereka nggak sadar sih kalau habis ada pintu kebanting sekenceng itu loh suaranya, tapi mereka biasa aja. Kan yang orang yang tadi nggak dengar. Iya, seakan-akan nggak ada apa-apa. Ada apa-apa. Aku kira yang jatuh ini Bible, kitab Injil, karena bentukannya kayak Injil mas, antara kayak Injil kalau nggak itu kamus bahasa Inggris. Oke. Akhirnya kita berempat nih ya, nggak tahu apa yang mendorong kita deketin lah itu buku. Pas kita mau deketin itu buku, tahu-tahu lemari ini langsung nutup banting, prak gitu mas. Dimas itu posisinya nggak tahu kenapa dia tahu-tahu ngambil aja tuh buku. Dia ambil itu buku, dia amatin itu buku di tengah-tengah suasana lampu yang mati nyala. Dia ngelihat ternyata di bawah tulisan Alkitab ini ada tulisan demon. Dan yang membuat aku speechless adalah kepalanya ini kepala kambing gunung. Tubuhnya manusia, kepalanya kambing gunung. Kambing gunung. Dan di atas itu ada tulisan Lucifer. Assalamualaikum sahabat-sahabat misteri dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Cerita Misteri Via bersama saya Aji. Kali ini tim Cerita Misteri Via kedatangan seorang narasumber yang cukup istimewa yang memiliki cerita-cerita epik seputar horor. Langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Assalamualaikum Mbak Desi, selamat malam. Selamat malam Mas. Nah, ini enaknya kita manggilnya Emak atau Mbak Desi ini? Panggil aja Mbak. Oke, ya. Terima kasih Emak telah jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini untuk silaturahmi bersama kita tim Cerita Misteri Via. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak nih Mas. Tim Emak sudah diundang untuk main-main nih ke basecampnya Cerita Misteri Via. Oke. Masya Allah. Kali ini Emak mau membawakan cerita yang mana ini Mas? Adalah Mas satu cerita yang pengen aku bagikan nih ke penonton Cerita Misteri Via. Karena ini cerita kebetulan belum tayang di YouTube aku. Oke. Tapi udah tayang dulu nih, spesial deh pokoknya. Oke, spesial ya Maya. Oke, karena ini ceritanya sangat spesial, jangan lupa teman-teman, saya ingatkan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channel ini dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kita. Dan untuk kepo dengan media sosial kami, silahkan kunjungi media sosial kami yang sudah tertera di kolom deskripsi, kalian bisa cek sendiri linknya. Oke, tanpa berbelit-belit, mari sediakan secangkir kopi untuk teman cerita kali ini. Oke, monggo Mak, barangkali bisa dimulai ceritanya. Oke, nih pertama-tama aku pengen mengucapkan terima kasih kepada tim Cerita Misteri Via atas undangannya untuk main ke basecamp, mempersilahkan kita untuk silaturahmi, dan terima kasih juga nih untuk Mas siapa tadi? Mas Aji. Ya, terima kasih. Oke, jadi khusus di Cerita Misteri Via ya, channel Cerita Misteri Via ini first time saya akan membawakan sebuah cerita yang mana ini cerita belum pernah tayang di YouTube. Jadi ini benar-benar spesial untuk penonton Cerita spesial Misteri sekali Via. buat. Tapi sebelumnya aku mau bantu ingetin ya, kalian jangan lupa subscribe nih, ayo dukung biar channel Cerita Misteri Via ini makin grow up dan menyajikan cerita-cerita seru yang pastinya nggak kalah epic dari cerita aku. Jadi ini cerita seputar segmen rias pengantin di channel YouTubeku. Insya Allah semua orang pasti udah tahu ya, channel YouTube saya itu ada segmen rias pengantin yang membahas tentang profesi saya pada waktu itu yang bekerja sebagai seorang perias pengantin. Jadi sedikit saja informasi ya Mas Haji.
pada waktu itu sebelum saya memutuskan menjadi seorang content creator, aku ini tuh kerja di sebuah WO. Kebetulan WO ini bosnya itu temen sekolah SMP. Dan ini merupakan bisnis keluarga. Kebetulan sekarang itu udah dipegang, dipimpin sama dia lah, intinya seperti itu. Dan saya atau aku nih ya bisa masuk ke WO itu atas rekomendasi dari salah satu sahabat aku. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar nama almarhumah Dita. Almarhumah Dita lah yang memperkenalkan aku dengan pekerjaan ini, sehingga dari pekerjaan ini aku mendapatkan banyak sekali kisah-kisah yang tentunya di luar nalar. Pasti orang itu mikir kok bisa gitu ya. Ini ngarang. Banyak banget yang bilang seperti itu. Tapi ya gimana dong, aku sendiri masalahnya yang ngalamin gitu. Lah khusus di cerita kali ini, itu kebetulan pada waktu itu aku dipercaya sama Sam untuk menjadi leader ketika kita mau menghandle pernikahan salah satu klien kita. Di job itu aku menghandle acara ini itu bersama 3 rekan kerjaku. Jadi total itu ada 4 orang terhitung aku, Mas. Dimana di situ ada aku, ada Mary, ada Arta, dan satu-satunya laki-laki Dimas. Dan rumah klien aku ini aku tidak bisa spill ya Mas ya, kotanya di mana, mohon maaf. Sebab di sini kita harus menjaga privasi dari orang-orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Kalau dibilang cerita ini terlalu sensitif, kayaknya sih bisa jadi. Tapi nanti kalian cermati ajalah seiring berjalannya video ini ya. Di sini benar-benar nggak ada maksud untuk melebih-lebihkan atau mengurangi kejadian yang terjadi pada waktu itu. Itulah yang akan aku sampaikan lah intinya. Pas kita tiba nih ya, singkat cerita kita udah tiba nih Mas di rumah klien. Di luar ekspektasi kita, ternyata klien kita ini, keluarganya itu suka banget mengkoleksi barang-barang klinik. Barang klinik semacam apa itu? Barang klinik itu seperti kayak boneka santet, alat-alat perdukunan. Terus bahkan ada beberapa buku itu yang bisa dikatakan mengajarkan seseorang untuk memperdalam ilmu-ilmu hitam. Dan yang aku sadari di rumah klien itu ada satu almari. Almari ini tidak tidak besar. Dia hanya memiliki satu pintu tapi tinggi. Dan di bagian atasnya itu ada tulisan dengan kalimat gede semua itu, jangan dibuka. Dan di dalam lemari itu cuma tersusun buku-buku doang. Yang nggak tahu buku-buku apa kok sampai ada warning lemari ini jangan dibuka. Mungkin tersimpan rahasia itu ya. Iya. Dan di sini kan kita tamu ya, otomatis kita harus bisa menjaga sikap. Apa yang dilarang ya jangan jangan dilakuin gitu. Aku udah warning ke teman-teman, ke Mary, Arta, Dimas. Itu di situ ada satu almari yang sepertinya kayaknya itu nggak boleh sembarangan orang ngebuka nih. Oh ya Mak, siap. Pokoknya kalian jaga diri baik-baik, jangan lancang, jaga sikap, dan jaga tutur kata. Itu selalu aku warning ke tim setiap kali kita baru datang ke rumah klien. Terus akhirnya kita disambut kan sama klien, ya segala macem lah ya. Hingga pada waktu itu kita ini ditempatkan di sebuah hotel yang mana lokasinya itu deket sama gedung acara pernikahan klien. Akan tetapi kita ngeriasnya tuh bukan di gedungnya Mas, melainkan di rumah klien. Di rumahnya. Ya alhamdulillah sih jaraknya kalau dari rumah klien tuh nggak terlalu jauh. Lah ini kita total keseluruhan berada di kota tempat tinggal klien ini 3 hari 2 malam. Hari pertama kita tiba, kita perkenalan dengan keluarga klien, kita menyampaikan konsepnya tuh bagaimana. Terus nanti riasan yang akan dikenakan klien itu seperti apa gitu. Setelah bincang-bincang bareng klien, baru tuh kita diberitahu bahwa nanti kita akan ditempatkan di hotel. Kita nanti akan diberi fasilitas ini itu, terus segala sesuatunya itu nanti kita dikasih tahu, misalnya kayak schedule-nya. Besok nikahnya jam segini, terus resepsinya jam segini dan segala macam. Kebetulan hari pertama itu tidak ada acara misalnya kayak walimahan gitu, nggak ada.
Acara adat nggak ada. Cuman ada acara kayak semacam makan besar bareng keluarga klien. Kebetulan klien aku ini yang mempelai pengantin perempuan. Di situ kan kalau saya nggak salah ingat Mas ya, karena kejadian ini sudah terjadi tahun 2017, jadi agak-agak lupa jamnya. Pokoknya itu sekitar ba'da isya. Makanan itu udah tersaji dengan porsi besar di meja makan. Meja makan rumah klien itu panjang. Sebenarnya kalau kita lihat ya, rumah klien itu nyaman, gede gitu. Mungkin yang bikin nggak nyaman adalah koleksi dari barang klenik-klenik yang terpajang di setiap sudut dari rumah klienku ini. Sampai ada satu lemari yang nggak boleh dibuka itu tadi. Makan ya kita diajak makan bareng gitu. Bahkan satu persatu yang membuat kita kagum dengan keluarga ini, dimana cara keluarga ini nge-treat kita. Jadi itu keluarga satu persatu memperkenalkan diri, nama mereka siapa dan statusnya sama klien kita ini apa. Sehingga ya kita bisa mengenal mereka dengan baik. Begitu pula kita juga memperkenalkan diri. Oh, saya Desi, saya Mary, saya Arta, saya Dimas, kami dari WO ini bla 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 bla. Sehingga itu membentuk hubungan yang baik antara kita dengan klien. Meja makan pun mulai rame kan, kita mulai makan dengan hidangan-hidangan yang disajikan. So far tidak ada yang aneh. Benar-benar udah kayak makan keluarga besar gitu, have fun, saling ketawa. Nah pada waktu itu kan kita nggak langsung balik ke hotel setelah acara makan-makan Mas, sebab kan nggak enak ya toh. Ternyata setelah acara makan-makan ini di keluarga klien itu ada yang namanya kayak minum wine bareng. Pokoknya keluarga klien aku ini tuh seperti konsep kehidupannya tuh kayak ala-ala orang timur, barat ya, apa Mas, orang bule gitulah pokoknya, minum wine lah apa gitu. Dan itu dilakukan di halaman belakang. Kita berempat yang memang tidak terbiasa minum wine memutuskan untuk ya udah nongkrong aja gitu di ruang keluarga sambil nonton TV. Tapi nggak ikut minum gitu? Iya dong. Dan literally yang berada di dalam rumah itu cuma kita berempat doang. Yang lainnya tuh pada di halaman itu pada minum wine bareng. Nah kita ini kan nonton TV aja gitu sambil nyantai di ruang keluarga. Dan ruang keluarganya itu buset gede banget Mas. Bener gede kayak kayak baru, kita sampai speechless. TV-nya gede dan kita enjoy loh, tidak ada masalah gitu. Tapi itu lupa deh Mas, itu udah jam berapa, pokoknya udah malam. Kita masih di situ karena kita nggak enak kan pulang, orang acaranya aja belum kelar. Masa kita habis makan pulang kan nggak mungkin tuh. Kita ya paling nggak bantu-bantu lah, bersih-bersih apa gitu. Lah kok pas asik-asik nonton TV, tahu-tahu seluruh lampu nih ya, seluruh lampu yang ada di dalam rumah klien itu mati Mas. Mati dulu nih awalnya. Mati itu sampai sekitaran, yang nggak lama sih, nggak sampai 5 menit gitu, enggak. Cuman setelah mati tadi, pas kita mau keluar nyamperin klien untuk ngasih tahu, kita ini dibuat bingung. Kok lampu yang ada di sana, yang ada di luar kok nyala? Apakah beda aliran listrik atau bagaimana gitu? Iya. Harusnya kalau satu rumah ya udah satu aliran listrik kan. Berarti kalau di dalam mati, di luar harusnya mati. Dan itu orang-orang masih pada enjoy tuh di luar. Kita berempat bingung lah, kok kita doang nih yang ngalamin mati lampu. Kita di situ mau ngasih tahu. Rencananya tuh kita mau ngasih tahu ini lampunya mati kenapa. Baru beberapa langkah doang ini sih ya. Tahu-tahu lampunya tuh kayak mati nyala dan itu salah satu momen yang membuat aku nggak nyaman. Bener-bener nggak nyaman banget. Pas di momen yang bersamaan, lemari yang tadi ada tulisan jangan dibuka tadi tuh Mas ya, itu tiba-tiba kayak gerak-gerak sendiri Mas. Oh my god. Brak. Dan itu aku yakin 100% Mas ya, lemari itu tergembok dari luar, ada gemboknya. Pas habis brak gitu, tahu-tahu lemari ini ngebuka sendiri. Dan gemboknya sama rantainya yang dipasang itu jatuh. Ngebuka sendiri? Iya. Gembok dalam keadaan terkunci membuka sendiri? Iya. Jadi kayak seakan-akan ada yang ngebuka, terus ada orang marah atau bagaimana, gembok sama rantainya jatuh. Lah kita bertiga kan shock nih ya. Loh,
Itu siapa itu? Itu apa itu? Pas secara bersamaan juga nih ya Mas ya. Pintu itu tahu-tahu nutup sendiri. Itu pintu nutupnya demi Allah ya, kenceng banget, broak gitu. Lah ini yang membuat aku nggak habis pikir. Itu pintu nutup kan kenceng banget ya. Keluarga klien sama klien aku yang ada di luar, itu nampak masih fine, mereka masih bercanda. Suara tawa mereka tuh masih kita dengar. Masa mereka nggak sadar sih kalau habis ada pintu kebanting sekenceng itu loh suaranya. Tapi mereka biasa aja. Karena kan yang orang yang tadi nggak dengar. Iya, seakan-akan nggak ada apa-apa. Ada apa-apanya. Di balik, bukan di balik, kayak di tengah-tengah suasana chaos yang kayak gitu nih ya Mas. Tahu-tahu ada satu buku jatuh dari rak itu. Kayak seakan-akan gini Mas ya, seakan-akan kayak ada yang ngambil itu buku. Ini kalau kita telaah pakai akal logika, kita nalar pakai akal logika, kayak kok bisa sih bukunya itu loh bukan yang dijejer asal, dijejernya itu rapi, raket. Ini tahu-tahu ada yang jatuh satu. Aku kira yang jatuh ini Bible, kitab Injil, karena bentukannya kayak Injil Mas. Antara kayak Injil, kalau nggak itu kamus bahasa Inggris. Oke. Akhirnya kita berempat nih ya, nggak tahu apa yang mendorong kita deketin lah itu buku. Pas kita mau deketin itu buku, tahu-tahu lemari ini langsung nutup banting, prak gitu Mas. Jadi nutup sendiri. Epicnya pas kita ngelihat ke arah lemari ini Mas ya, rantai sama gemboknya tadi masang-masang sendiri. Gimana bisa coba? Nyantol-nyantol sendiri tuh Mas di situ. Loh, kok bisa ya nyantol-nyantol? Pasan tadi kita lihat di bawah ternyata gembok sama rantainya tadi udah nggak ada. Ya karena udah masang sendiri. Ini siapa nih yang ngunci lagi gitu kan? Terus si Dimas bilang gini, Mama, coba deh Mak, coba lihat, coba baca, itu apa itu maksudnya? Dimana di situ tulisan sampulnya itu Alkitab, tapi di bawah tulisan Alkitab yang warnanya gold, jadi tulisannya gede semua gitu Alkitab. Bawahnya tuh ada tulisan, aduh berapa inci ya? Kalau dibilang kecil ya enggak, dibilang gede ya enggak. Dan itu ada di bawah Alkitab tulisannya tuh demon. Artinya apa? Demon. Iblis. Ya kan? Iblis, jin kan, demon itu. Dan itu ditulis pakai warna hitam tapi berembos. Dimas itu posisinya nggak tahu kenapa dia tahu-tahu ngambil aja tuh buku. Dia ambil itu buku, dia amatin itu buku di tengah-tengah suasana lampu yang mati nyala. Dia ngelihat ternyata di bawah tulisan Alkitab ini ada tulisan demon. Bacanya gimana sih? Pokoknya demon gitu. Aku shock dong. Aku tanya sama Dimas, Dim ngapain sih dipegang? Dim, orang ini nggak beres. Tapi aku penasaran Mak, kenapa kok cuma buku ini doang yang jatuh? Yang lainnya nggak apa-apa tuh, rapi-rapi aja. Kayak seolah-olah kita ini dikasih tunjuk gitu loh Mas. Paham kan? Semacam petunjuk. Ini loh, ada buku yang harus kamu lihat. Coba deh lihat. Saya lihat apa ya? Kita didorong buat melihat buku ini lebih lanjut. Tersebut, iya. Hingga di situ nggak tahu kenapa si Harta itu memang orangnya agak bebel kalau dikasih tahu Mas. Ibarat kata larangan buat dia ini perintah. Aku berkali-kali deh masalah hal ini sama Harta itu udah bukan hal asing. Misalnya kayak aku minta tolong teman-teman, tolong dan teman-teman di sini jangan asal pegang, jangan asal ambil apa. Harta itu kalau udah penasaran, udah langsung di itu sama dia. Misalnya kayak ini buku ya, dia penasaran kan, udah langsung dibuka. Dan yang ada di dalam buku itu bukan tulisan Mas. Ya ada tulisan, tapi tulisannya ini tuh nulisnya tuh pakai huruf Latin. Dan itu tulisannya bagus banget. Kita yakin banget ini bukan tulisan yang diketik pakai komputer. Ini tulisan tangan. Tulisan tangan. Dari sekian banyak tulisan pas kita balik, di baliknya tuh ada banyak sekali kayak step by step untuk orang melakukan ritual. Mulai ada bentuk pentagram lah, bentuk kepala kambing gunung lah. Bahkan di situ yang buat aku kaget adalah aku ngeliat ada satu gambar. Satu gambar ini manusia, secara badan dia manusia. Dia laki-laki, dia
tidak pakai baju, dia cuman mohon maaf bagian vitalnya ini coba kayak dililitin kain. Dia duduk bersila, di mana di backgroundnya itu ada gambar bintang pentagram. Dan yang membuat aku speechless adalah kepalanya ini kepala kambing gunung. Tubuhnya manusia, kepalanya kambing gunung. Kambing gunung. Dan di atas itu ada tulisan Lucifer. Ini apa sih, buku apa gitu kan? Akhirnya di situ Dimas bilang, ini sepertinya nggak beres. Kita taruh aja entah di mana dan buat suasana seolah-olah nggak ada apa-apa. Ya udah, kebetulan di dekat TV tempat kita nonton tuh ada satu lemari yang sepertinya nggak dikunci. Di dalam situ juga ada beberapa buku-buku. Pas kita deketin ternyata benar nggak dikunci. Buku tadi tuh langsung kita masukin aja ke situ. Dan di momen bersamaan, tahu-tahu itu kakaknya klien aku yang cowok itu masuk. Dan secara bersamaan juga lampu itu tiba-tiba nyala semua. Nyala semua dan kakaknya klien ini seolah-olah tidak menyadari kalau tadi lampu itu habis mati. Kok bisa ya? Iya. Kakaknya klien malah tanya sama kita, kalian mau cari buku apa? Itu bukunya Oma doang, nggak ada buku kayak buku cerita atau apa gitu. Kita gelagapan gitu loh, ya namanya juga orang takut, bingung ya Mas ya. Iya. Ditambah ini dapat pertanyaan kayak gitu kayak, oh enggak Mas, kita nggak nyari apa-apa, cuman kita ngelihat lemari ini kok unik banget, kayak nyelemur gitu loh. Biar keluarga klien tuh nggak berpikir kita lancang atau bagaimana. Terus kakaknya klien ya biasalah menjawab, iya itu lemari zaman Belanda yang didapetin nenek dari temennya dan bla 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 bla. Habis itu kakaknya klien ini bilang begini, ini kita kan acaranya masih lama nih ya kan. Apa kalian mau kita antar pulang dulu ke hotel daripada nanti kalian pulang ke hotel kemalaman, kan besok pagi kalian udah harus ngehandle adik saya toh gitu. Oh yaudah. Nggak apa-apa deh kalau memang kita diminta untuk istirahat aja. Kebetulan juga salah satu teman kita ini ada yang lagi kecapean nih gitu. Oh yaudah diantarlah kita balik ke hotel. Setibanya di hotel itu kalau aku nggak salah ingat Mas, sekitaran hampir mendekati jam 12 malam. Seperti biasa ya Mas ya, aku tuh kalau habis dari luar mau tidur nggak mandi dulu, badan tuh rasanya nggak enak. Buat tidur tuh nggak nyaman, makanya aku mandi dulu gitu kan. Aku mandi dulu, kelar mandi, gantian tuh sama teman-teman. Dan kebetulan karena Dimas itu kan satu-satunya cowok, dia nggak mau tidur sendirian di kamar. Kita pesannya extra bed, buat satu, Dimas tuh di bawah. Singkat cerita kita tidur nih Mas. Kita semua udah pules, kecapean, kita udah pasang alarm biar jam 4 tuh bangun. Karena kalau aku ngehandle klien, start itu minimal jam 5 lah. Aku harus udah di rumah klien untuk prepare biar nggak kedandapan gitu loh. Akan tetapi Mas, kita berempat ini dibuat bangun satu persatu. Awalnya yang dibuat bangun itu si Dimas. Kasur yang ditempatin sama cewek-cewek itu kan bawahnya ada kolongnya tuh Mas. Kayak ya model-model kasur, bukan yang spring bed gitu kan, kolong spring bed kan ada dipan. tatakannya tuh. Ya. Ini model kayak ranjang biasa gitu loh. Iya. Ranjang kayu gitu. Zaman dulu. Nah Dimas ini kan tidur di bawah tuh, pakai extra bed kan. Dia tuh posisinya miring ke tembok Mas, miring ke kanan tuh tembok. Dia merasa ada yang tidur di belakang dia sambil meluk dia, ngedekap dia tuh kenceng banget. Sampai si Dimas ini tuh kesusahan napas. Makanya dia bangun kan. Dia bangun, dia ngos-ngosan. Pas dia cek gak ada siapa-siapa. Dan kita bertiga yang cewek itu tidur masih dalam kondisi pules. Itu dalam kondisi mimpi atau belum tidur? Enggak. Dimas yakin 100% kalau itu nggak mimpi. Orang dia sampai nggak bisa napas kok. Dia sampai after Dimas kan aku bangun tuh. Pas aku bangun dia minta kayu putih buat ini ngeplonin dadanya yang ampek kayak gitu. Lah habis Dimas kan aku nih. Kalau di versi aku Mas, itu Dimas ya. Kita jangan bahas versi Dimas dulu. Versi ke aku dulu. Iya. Aku tuh ngerasa Mas, ngerasa antara mimpi di dalam mimpi. Paham? Jadi aku
mimpi lagi di mana gitu kan. Lagi di sebuah tempat, seingat aku ya, aku tuh lagi berada di sebuah rumah. Terus aku ini diundang untuk masuk bertamu ke dalam. Pas aku udah masuk ke dalam, aku disuruh masuk ke kamar untuk tidur. Yang nyuruh aku ini anak perempuan. Anak perempuan tapi dia perawakannya kayak anak Belanda. Bajunya vintage, rambutnya blond, keriting gantung, dia cantik. Terus dia bilang, pokoknya dia cara aksen ngomongnya itu kayak enggak, apa mas ya, kayak enggak tepat loh ya, namanya wong bule loh mas. Bukan dialeknya Indonesia. Dialeknya tuh kayak nyampur-nyampur, ada kayak aksen-aksen apanya gitu. Pokoknya intinya aku disuruh masuk kamar, suruh tidur. Dan itu anehnya aku nurut ngono loh. Aku tidur lah. Di tidur yang ada di mimpi aku ini, aku mimpi. Mimpi lagi apa itu? Jadi kayak mimpi di dalam mimpi, di mana mimpi kedua ini, itu aku lagi tidur pakai pajamas vintage yang bentuknya sama banget kayak yang dipakai sama si cewek Belanda tadi. Tapi posisinya aku ini lagi dinina boboin sama seorang ibu-ibu, mohon maaf, wajahnya tuh kayak habis. Dia pakai my God. Kayak kebaya nenek-nenek, tahu kebaya nenek-nenek kan? Iya, yang ada kembennya sini, terus beliau juga pakai jari, rambutnya diurai setengah putih, setengah hitam kayak gitu. Kesannya orang Jawa gitu ya, pakai sewek atau nenek-nenek biasanya zaman dulu itu. Iya. Lah, si nenek-nenek ini durin aku tuh sambil nembang. Dan di situ aku kayak kesirep gitu. Nembang apa? Jawa? Nembang Jawa. Nembang Jawa, terus aku kesirep. Habis gitu aku nggak tahu gimana, mimpi aku tuh kayak udah ngeblur dan aku terbangun gara-gara ada yang nyakar kakiku dari lutut ke bawah gini. Dan itu sakit banget mas. Makanya aku kebangun. Sampai ada bekasnya atau gimana? Gak ada. Tapi aku kebangun terus gini. Terus aku ngeliat Dimas tuh kayak orang ketenggengan gitu loh. Ya karena dia tadi habis ngalami kejadian itu toh. Terus dia tanya, Mak, kenapa kamu? Dim sakit, Dim, kamu ngapain sih cakar-cakar aku? Aku nuduh dia. Kirain Dimas. Dia yang. Terus Dimas bilang, nyakar gimana orang aku dari tadi di sini? Kuku aku aja nggak ada, gimana aku bisa nyakar kamu? Sakit, Dim. Iya, bukan aku, Mak, gitu. Terus itulah Dimas minta minyak kayu putih. Aku tanya kenapa? Katanya ini Mak, dada aku sesak, aku minta minyak kayu putih dulu. Udah nih aku kasih, baru tuh si Dimas cerita kan. Lah kok pas aku sama Dimas cerita itu, aku ngedengerin Dimas cerita, tiba-tiba si Mary bangun tuh sambil kayak ngibat-ngibatin rambutnya. Aku tanya dong, ada apa? Kenapa Mer? Kenapa? Tenang dulu. Mak, rambut aku kok banyak ular, Mak, ya banyak ular. Hah? Banyak ular gimana? Orang kamu tidur nggak ada ular sama sekali. Kamu ngimpi kali Mer. Aku kasih minum lah, dia tenang kan. Kita bertiga duduk nih di kasur bawah tempat Dimas tidur itu. Lah kok pas kita lagi asik cerita gitu kan, si Arta bangun. Dia ngeluh sekujur badannya tuh panas. Panas. Mer, siram pakai air. Apinya besar. Itu dia ngomong sambil matanya itu ketutup gini mas, kayak merem gitu loh. Dan anak kenapa sih gitu. Kita bangunin pelan-pelan gitu kan. Pas habis itu dia buka mata, dia ngos-ngosan, dia kaget melihat kita. Mama, badan aku kebakar, maaf ampun. Kenapa sih, nggak ada apa-apa. Oh, di situ si Arta langsung peluk aku, dia nangis, "Ma, aku takut. Udah tenang dulu. Jadi kita ngumpul tuh di kasurnya Dimas itu. Dan kita satu persatu cerita apa yang kita alami. Jadi bertiga antara emak, Arta, dan Dimas itu tadi itu berbeda-beda. Iya. Mary juga beda mas. 4 ini mas. Nah itu 4 ini ngalami suatu kejadian yang aneh tapi versi beda-beda. Sampai di situ kita ini ternotis, masa ini ada hubungannya sama buku yang tadi kita buka sih? Sempat berpikir ke situ ya? Bisa jadi, ya kan? Kita mencoba untuk menghilangkan pikiran itu dan pas kita lagi mencoba berpikir ya, menghubungkan antara apa yang kita alami sama buku itu barangkali ada kolerasinya. Tiba-tiba suara azan di HP aku ini berkumandang. Artinya udah jam 4, gitu kan. Terus kata Dimas, udah nggak usah terlalu banyak dipikirin. Nggak usah terlalu mikirin yang aneh-aneh. Sekarang kita fokus kerja. Udah nih, kita udah prepare.
kita tinggal nunggu jemputan, habis itu kita go ke rumah klien. Pas kita tiba di rumah klien, ternyata di dalam rumah klien tuh udah heboh. Udah heboh perkara apa? Perkara ada satu buku yang hilang dari lemari yang ada tulisannya jangan dibuka. Itu dicariin kemana-mana. Bukunya nggak ada Pak, bukunya nggak ada. Gara-gara apa? Gara-gara papanya klien itu malamnya dapat mimpi. Dapat mimpi didatangi seorang pastor. Pastor ini wajahnya tuh kedua bola matanya. Dan pastor ini marah. Marahnya tuh pakai bahasa ini. Pakai bahasa Itali yang papanya klien nggak paham. Tapi yang membuat papanya klien paham itu adalah ketika pastor ini nunjukin buku itu ke papanya klien. Pas papanya klien bangun, coba ngecek nih kenapa kok mimpi itu menunjukkan buku Alkitab itu. Alkitab yang kita buka itu loh Mas. Nah itu dicari kan makanya. Kok nggak ada. Seluruh keluarganya dibangunin. Ditanya, mana ini bukunya? Kan udah dikasih peringatan. Jangan dibuka ya, jangan dibuka. Kenapa mereka tidak menuduh kita, tidak menuduh aku, Dimas, Mary, atau Arta? Ya karena kunci itu yang megang, yang tahu di mana letaknya cuma klien dan keluarganya. Jadi intinya tersembunyi, orang selain keluarga nggak akan tahu. Makanya yang disidang adalah keluarga klien doang. Kitanya nggak ditanya. Kita bingung dong ya kan. Kita tanya nih, mohon maaf Mbak, emang ada apa ya kok rame banget? Kita dikasih tahu lah kalau ada satu buku yang benar-benar tidak boleh disentuh. Makanya buku itu diletakkan di dalam lemari ini. Karena ternyata lemari buku-buku yang ada di dalam lemari itu memang bisa dikatakan adalah buku-buku terkutuk. Makanya dikasih peringatan jangan dibuka itu toh. Karena memang buku-bukunya terkutuk, gak boleh asal dipegang sama orang. Apalagi orang yang tidak paham dengan history atau background cerita dari setiap buku yang ada di situ. Lah kok ini tahu-tahuan ada satu yang hilang. Terus kita ingat kan kalau buku itu kita letakkan di lemari kecil. Si Dimas itu aku minta untuk ngecek secara diam-diam. Dan Mas tahu apa? Bukunya nggak ada di lemari itu. Bukunya nggak ada. Terus Dimas ngasih tahu Mak, bukunya nggak ada loh. Kan kita taruh di situ bukunya nggak ada Mak. Kok bisa? Kan nggak kita bawa ke hotel, orang kita taruh di situ terus akhirnya ada kakaknya klien tuh kan. Coba deh dia cari beneran Mak nggak ada. Mungkin karena kita ini sedikit mencurigakan ya. Ditanya kan, kenapa Mbak Desi? Oh nggak apa-apa kok Mbak, sebut aja namanya klien aku Niken gitu ya. Oh nggak apa-apa kok Mbak Niken, nggak apa-apa. Ada masalah? Oh nggak ada masalah kok. Cuma diskusi untuk bagi tugas doang. Oh syukurlah, saya kira ada masalah. Ini soalnya keluarga saya lagi ada masalah, ini masalahnya Mbak Desi. Tapi ini kita ngeliat sekarang bisa kan Mbak? Takutnya kan nanti waktunya mepet. Sebab di situ kan yang kita rias bukan hanya klien kita Mas. Seluruh keluarganya yang perempuan juga kita rias gitu loh. Oke udah, kita ngerias Mbak Niken. Di sela-sela aku ngerias Mbak Niken bareng Arta sama Mary, Dimas kan bagian dokumenter gitu kan. Aku tanya lah sama Mbak Niken tuh kan, Mbak, memang keluarga Mbak ini lagi cari apa sih kok sampai segitu hebohnya? Disitulah kita dapat informasi terkait mimpi yang dialami sama papanya Mbak Niken. Terus aku tanya nih lebih detail terkait buku itu. Mbak Niken cerita kalau buku ini itu papanya dapatkan dari sebuah toko buku loak. Kalau Mas tahu di Surabaya itu kan ada kayak semacam Jalan Semarang. Iya, tahu kan? Iya. Itu kan jual buku-buku yang versi murah, buku-buku bekas. Buku bekas. Gitu. Ya, papanya Mbak Niken ini nggak sengaja lewat ke salah satu toko buku bekas. Terus memang papanya Mbak Niken sendiri suka sekali mengkoleksi kayak barang-barang bekas, barang-barang klinik, dan itu bisa kita lihat di rumahnya Mbak Niken. Seluruh ornamen rumahnya tuh full dengan barang-barang klinik, bahkan boneka voodoo aja ada. Jai langkung dipakein kain yang udah Mas ngarani kayak bulak nang kono. Sudah lama kusam ya. Udah ada di situ, dan hal-hal yang kita temukan gak lazim ada di sana. Anehnya kok mereka bisa hidup berdampingan gitu loh dengan barang-barang seperti ini. Mungkin kalau aku tinggal di rumah itu rasanya
aku nggak akan bisa tidur Bisa kali Mas ngeri ya. juga Maya, Tapi, benda-bendanya iya. gitu. Tapi kata Mbak Niken, enggak kok Mbak, sejauh ini kita tinggal di sini nyaman-nyaman aja. Jadi seolah-olah nih ya, Mbak Niken dan keluarganya sudah beradaptasi, hidup berdampingan sama mereka. Kita kembali ke pembahasan buku ini, ya kan? Pas papanya Mbak Niken dapatkan buku itu, dibayarkan sama beliau pulang. Lah itu merupakan jalanan yang biasanya dilewatin papanya Mbak Niken setiap pulang kerja. Jadi kalau berangkat itu lewat jalan lain, tapi kalau pulang lewat jalan berangkat itu selalu kejebak macet. Makanya lewat jalan ini. Anehnya setiap lewat jalan ini aku nggak pernah ngeliat toko buku itu. Ada suatu hari di mana papanya Mbak Niken ini ngeliat, ada toko buku bekas nih kok tumben. Ada di sini mungkin baru. Pas pertama kali datang langsung nemuin buku itu. Harganya juga nggak terlalu mahal. Untuk buku yang sekelas itu aja cuma dijual dengan harga 20.000. Iya. Sama papanya Mbak Niken yang memang suka sama barang klinik dibeli dong, ya kan? Ya dengan harapan nggak ada apa-apa. Habis itu besokannya pas papanya Mbak Niken pulang kerja lewat jalan yang biasanya beliau lewatin setiap pulang kerja, toko buku itu udah nggak ada katanya. Udah nggak ada dalam tempo semalam. Gimana bisa caranya dia pindahan? Kayak nggak make sense kan? Toko buku? Iya. Yang tempat beli itu besoknya nggak ada. Nggak ada. Bangunannya aja itu udah kayak bangunan terbengkalai yang cuma tinggal puing-puingnya doang. Tapi sebelumnya terlihat kayak nggak ada ya, bangunan normal-normal saja gitu ya. doang. Makanya papanya Mbak Niken kan heran loh, ada toko buku nih kapan dibangun gitu. Ayo, ini bisa dijelaskan nggak toko buku apa itu? Jadi kayak nggak masuk nalar ya. Iya, kayak nggak make sense lah gitu. Akhirnya papanya Mbak Niken coba cerita lah ke keluarga kan. Ini aku kemarin beli buku ini nih gitu. Tapi kok ini aku datengin lagi niatnya mau cari buku lain. Lah kok tokonya udah nggak ada. Tokonya udah nggak ada, makanya beliau cerita dan nggak taunya after itu beliau sering banget mimpi didatengin pastor, bola matanya. Pastor itu kayak selalu ngomong pakai bahasa Latin gitu, bahasa Itali, Spanyol. Dan papanya Mbak Niken nggak paham orang ini ngomong apa, tapi selalu nunjukin Alkitab itu. Tapi bukan dengan nada yang marah gitu loh. Dengan nada yang marah, kayak seakan-akan nih ya, papanya Mbak Niken itu diminta untuk nyimpen buku ini baik-baik. Jangan sampai buku ini jatuh ke tangan sembarang orang. Nah, terus dari situlah papanya Mbak Niken ini mulai mencari buku-buku yang lain. Buku-buku bekas yang pernah beliau beli, entah dari pasar loa atau dari mana. Ternyata bukan hanya buku ini aja. First time beli buku ini, papanya Mbak Niken kan belum buka tuh di dalamnya ada apa. Lah pas waktu lagi ngumpulin buku-buku yang lain, pas dibuka, kok ternyata buku-buku yang beliau beli ini, buku-buku yang apa ya, semacam sebuah buku yang mengajarkan kita untuk melakukan ritual pemanggilan setan. Dan dari situ papanya Mbak Niken beranggapan ini bahaya kalau sampai diambil sama anaknya, ya kan? Karena ada salah satu kakaknya Mbak Niken ya, yang cowok tadi itu agak apa ya, bisa dikatakan agak jahil gitu loh, takutnya disalahgunain. Makanya sama papanya Mbak Niken dibelikanlah satu lemari panjang tadi. Buku-buku ini ditata, termasuk Alkitab tadi itu yang warna hitam, ditaruh di situ. Lah kuncinya itu awalnya nggak dikasih tahu, tapi papanya Mbak Niken itu selalu kayak ada yang bisikin, jangan taruh kunci itu di situ, jangan taruh kunci itu di situ. Lepas mindahin kunci, seluruh keluarga tahu. Gara-gara papanya Mbak Niken ini kok mencurigakan. Nah, pas mencurigakan itu kan keluarga ngikutin tuh. Akhirnya kegap gitu kan, ngapain? Ya mau nggak mau ya papanya Mbak Niken bilang ini lagi mau nyimpen kunci. Kunci apa? Kunci lemari. Tapi di situ papanya Mbak Niken benar-benar ngewanti-wanti keluarganya untuk jangan buka lemari ini sampai kapanpun. Sampai dikasih itu tulisan jangan dibuka tadi. Nutupnya aja pakai rantai, pakai gembok loh. Ya, ini kalian udah tahu kan ya kuncinya. Tapi jangan ada yang berani lancang ngambil. Ini kalau ada yang berani lancang ngambil terus ada apa-apa, saya nggak mau tanggung jawab. Mati apa urusan kalian gituin. Dari situlah akhirnya keluarga nggak ada yang berani.
Terus aku tanya lagi kan ke Mbak Niken, Mbak, seumpama nih ya Mbak, kalau ada orang yang nggak sengaja nemuin buku itu, atau buku itu tiba-tiba keluar dari lemari dengan sendirinya, terus ada orang yang nemuin, nasib orang ini gimana Mbak? Kalau kata Papa sih antara hidup dan mati Mbak. Lah kan kita jadi pikiran ya. Kita jadi pikiran, Bu, antara hidup dan mati gimana? Padahal itu aku niatnya cuma ngasih clue ke Mbak Niken. Dengan harapan aku ini dapat jawaban kira-kira itu loh. Kan kita nemuin buku itu juga nggak sengaja. Tahu-tahu bukunya jatuh aja gitu ke lantai kan. Pas kita hampirin nggak taunya ini buku agak aneh gitu. Pas kita mau balikin, lah lemarinya udah posisi kekunci sendiri. Aduh, di situ aku, Arta, Mary udah gemeter itu. Mbak Niken mungkin penasaran kan, kenapa kok tahu-tahu kita bertiga jadi aneh. Kita ditanya, emang kenapa ya Mbak kok kalian jadi kayak gini? Oh enggak apa-apa Mbak. Saya ceritanya Mbak Niken serem banget, kita takut. Padahal itu sebenarnya kita takut beneran Mas. Takut karena kita tadi yang nemukan buku. Ditambah ini bukunya nggak ada di situ. Di lemari kecil nggak ada bukunya. Ini siapa yang ngambil juga, kok ada-adaan juga itu. Akhirnya di situ terus terang seharian tuh kita kepikiran Mas, sampai kita ngehandle resepsinya Mbak Niken di gedung aja itu kita udah kayak yuk gimana ini besok bisa pulang Surabaya dengan selamat gak ya? Sampai si Dimas tuh marah banget. Udah jangan malah ngomong aneh, jangan kayak gitu Mak gitu sama Dimas. Udah bismillah aja, kita lo punya Tuhan toh. Kita juga nggak ngapa-ngapain, kita cuma penasaran ini kenapa buku ini kok bisa jatuh sendiri, nggak taunya di dalamnya ada kayak gitu. Nah kan kita punya Tuhan, itu kan bisa aja tuh buku karangan gitu. Nah kan sama Dimas. Iya, Intinya betul, Dimas betul. di situ membuat suasana itu biar nggak terlalu chaos, biar nggak terlalu weird gitu loh Mas, nggak terlalu aneh. Terus ya udah kan, acara resepsi kelar, kita pada waktu itu selesai melakukan pekerjaan kita langsung diantar pulang ke hotel. Terus terang Mas, pulang ke hotel ini ada satu kejadian di mana kunci kamar kita ini tahu-tahu hilang. Lah? Padahal itu aku inget banget, udah aku taruh ke tas. Jadi tas aku tuh ada kayak satu bagian yang di resleting gitu loh Mas. Iya, aku masukkan di situ kunci kamar itu. Tapi ini kok nggak ada. Kunci kamarnya kemana? Padahal ingat betul ya kuncinya Iya. ditaruh di situ. Anehnya tuh cuma kuncinya doang Mas. Bagian nomor hotelnya tuh nggak, nomor kamarnya tuh nggak, sama gandulanya tuh nggak. Kuncinya doang. Kuncinya gitu. doang. Iya. Oh. Terus akhirnya mau nggak mau kan, aku tanya dong ke resepsionis barangkali punya kunci serep. Kita juga berniat mau ganti. Kalau Anda kata diminta untuk menggantikan karena kita teledor gitu kan, kita telah menghilangkan kunci kamar. Ya udahlah, kita dikasih lah itu kunci serep kan. Pas kita buka kamar kita ini, Allahu Akbar. Ini saksinya Mas resepsionis ya. Kita buka itu, ternyata nggak tahu gimana ya Mas ya. Spray kasur kamar kita itu udah full sirup merah Mas. Tahu kan sirup merah? Istilah yang selalu aku gunakan untuk menyamarkan iya. Itu udah full Mas, dan itu baunya amis banget, bener amis. Dan Mas tahu di atas kasur itu udah ada itu buku sama kunci kamar kita di atas. Buku yang tadi ditemukan itu? Iya. Buku yang kita temukan udah ada di atas kasur, sama kuncinya tuh ada di atas buku gini. Dan spray itu udah full sirup merah. Lah bentar Mak. Itu tadi kuncinya yang Mak taruh di tas itu, kan hilang. Iya hilang. Tahu-tahu di situ udah di situ ada sama buku tadi. Lah dalam keadaan kunci masih terkunci. Kita aja sampai minjem kunci serep loh di resepsionis. Akhirnya di situ aku sama Dimas turun tuh Mas, ninggalin Mary sama Arta di atas tuh. Udah nggak ada apa-apa kan, tunggu sini kita panggil resepsionis. Aku nggak berani turun sendiri kan, ditemenin Dimas. Pas turun resepsionis, kita sama Mas resepsionis ke atas. Dan di situ aku ngeliat Mary sama Arta itu udah nangis di pojokan, mereka jongkok saling pelukan gini. Aku samperin, kenapa? Mak di dalam situ ada siapa itu Mak? Ada siapa Mak? Mak itu ada siapa? Ada cowok katanya. Ada cowok badannya tuh tinggi, dia tinggi, kurus kering, dan dia mohon maaf kayak cuma dililitin kain doang gitu loh di bagian ininya kemaluannya gitu. Dan bola matanya itu nggak ada katanya. Kayak yang digambar tadi berarti. Bukan. Jadi ini manusia. Manusia. Ada kepalanya kok.
Lah si Mary sama Arta itu cerita kalau laki-laki ini itu katanya itu kan mereka berdiri itu Mas di dekat pintu kan nungguin kita. Itu laki-laki tiba-tiba keluar dari dalam kamar mandi ngedeketin kasur, udah wujudnya kayak gitu. Awalnya tuh membelakangi mereka karena posisi kamar mandi itu kan ini pintu, ini kamar mandi. Jadi kamar mandinya agak maju gini loh Mas. Lah pintu kamar mandi itu mengarah ke kasur. Jadi laki-laki itu keluar dari kamar mandi ke arah kasur sebelah sana, itu awalnya membelakangi si Mary sama si Arta. Habis itu si laki-laki ini ya itu menghadap ke kasur gini, jadi dia posisinya miring gini, otomatis kan Mary sama Arta bisa ngeliat. Dan di situ laki-laki ini katanya senyum ke arah mereka dengan bola matanya udah lubang. Makanya mereka langsung takut, lari ke pojokan lorong, jongkok pelukan tuh. Sampai kita datang dan Mas resepsionis itu shock sampai Mas resepsionis bilang gini, "Mbak, ini siapa yang bikin kayak gini, yang bikin prank kayak gini?" Prank apa? Orang kita baru pulang loh, Mas. Ini Mas pikirannya bikin prank. Iya. Lah ini kunci yang kita cari loh udah ada di sini. Terus Mas resepsionis kan ambil buku, ini buku siapa? Pas buka-buka ini langsung dilempar. Karena takut sebab pas Mas resepsionis ngebuka gini, itu ada kayak mungkin itu step melakukan ritual di mana itu diminta untuk mengumpulkan, mohon maaf, dari usia 0-6 bulan sampai usia 80-90 kalau aku nggak salah. Jadi kayak ada gambaran gitu Mas, ukuran dari 0 sampai 6 bulan. Kayaknya itu bagian yang ini paha deh kayak. Paha. Makanya itu kan ada kayak bagian paha, terus ada kayak kepala kalau nggak satu jari-jari, itu benar-benar digambarin sedetail itu. Makanya sama Mas resepsionis langsung dilempar karena dia kaget, kok ada buku kayak gini. Terus ya kita jelasin dong kalau ini sebenarnya buku klien, cuman kita nggak tahu kok buku ini bisa nyampe di sini. Gimana ceritanya, orang jelas-jelas buku itu kita masukkan di lemari kecil. Terus ada kata apa yang dilihat Mary sama Arta beneran ada laki-laki kurus kering kayak gitu nih ya. Bener nih ya, dia bisa masuk lewat mana kalau emang dia manusia? Orang dia masuknya dari kamar mandi, sedangkan di kamar mandi tuh nggak ada akses masuk Mas, selain pintu yang itu. Dan bahkan ini ya plafonnya juga nggak bolong nggak apa, cuma bolong kecil bagian buat apa namanya udara doang itu. Padahal kuncinya juga di bawah tadi ya, iya. Sendiri. Akhirnya di situ aku minta sama teman-teman kita packing barang yuk. Terus Mas resepsionis bilang gini, "Mbak, ini bisa nggak temenin saya sampai pagi Mbak, sampai rekan saya datang." Karena dia jaga sendiri ya Mas. Kan nggak tega juga akhirnya. Padahal rencana kita packing mau ke rumah klien. Berhubung Mas resepsionis ini minta tolong buat kita temenin, ya udah kita kan kasihan gitu. Ya udah Mas kita temenin. Dan pintu kamar itu dibiarkan dalam kondisi terbuka. Besokannya sekitaran jam 4:30 temennya datang, itu kita sampai ketiduran di kursi apa lobinya gitu Mas. Orang itu udah ngantuk, capek kan habis kerja gitu, ngantuk gitu. Akhirnya temennya datang itu, temennya ini dapat laporan katanya tuh ada tamu bule turun. Dia ini tinggal di lantai 3. Lantai 3 adalah lantai tempat kamar kita Mas. Dan bule ini bilang sama temennya itu papasan, pas temennya ini mau masuk hotel, bule itu baru keluar hotel. Papasan, negur, kamu pegawai hotel ini ya? Iya, tolong dong itu kamar ini dibersihkan karena baunya amis. Kita bingung di situ. Hah? Tamu hotel? Perasaan dari tadi kita di sini nggak ada orang turun. Dan pas dicek juga, dicek CCTV ya, nggak ada itu. Dan di daftar tamu juga nggak ada tamu bule. WNA nggak ada yang nginep di situ. Nah terus? Tapi yang tadi merasa ditegur sama tamu bule. Iya, orang mereka ngomong kok. Ngobrol. Ngomong-ngomongan. Makanya itu kan ngasih tahu temennya. Emang benar ya? Ya emang benar ada itu kan. Cuma nggak ada itu tamu bule, nggak ada. Nggak ada bule yang nginep di hotel ini. Tapi sebelumnya Masnya yang ditemui oleh sosok bule tadi belum dikasih tahu kalau belum tahu kamar apa-apa. itu kalau ada. Belum tahu apa-apa karena dia kan shift pagi.
Yang shift malam kan cuma si Mas ini doang. Akhirnya di situ Mas ini yang nggak percaya ditemenin tuh sama temennya yang jaga shift malam untuk ngecek ke kamar atas. Dan Mas tahu apa? Itu ya sirup merahnya udah hilang. Kasur tuh udah balik bersih. Lah? Iya. Atau mungkin sudah dibersihin sama? Nggak ada. Siapa? Housekeeper. Nggak ada housekeeper di situ. Pegawainya cuma mereka berdua ini. Yang bersihin, yang gantain spray siapa? Dilihat ke ruangan laundry, nggak ada itu spray yang tadi. Lah? Ayo gimana konsepnya? Sedangkan buku dari tadi nih ya, dari tadi kita keluar kamar buku itu aku pegang terus. Aku peluk aja gitu itu buku. Rasanya kayak ya Allah ini beneran sih hidup apa mati. Udah pikiran kacau banget. Aku bilang sama teman-teman ini kan Masnya udah datang nih temennya. Kita ke rumah klien yuk balikin buku nih. Aku deg-degan parah. Akhirnya kita di situ carilah bentor. Untungnya ada bentor Mas. Ya meskipun kita harus geret koper dulu agak jauhan gitu. Ada bentor 3, kita nyewa 2. Kita pakailah ke rumah klien. Pas tiba di rumah klien, ternyata klien sama keluarganya itu udah nunggu kita Mas di halaman depan. Dan anehnya semua klien, maksudnya klien dan semua keluarganya ini pakai baju tidur vintage seperti baju tidur yang aku lihat di mimpiku itu. Yang tidur itu ada anak Belanda kan? Iya. Ada anak cewek Belanda pakai kayak pajamas vintage gitu. Ya itu pakai kayak gitu semua tuh kayak gitu. Aku speechless dong Mas, subuh-subuh loh itu. Pagi-pagi. Bisa itu. Dan Mbak Niken itu jalan menghampiri kita, cuma nyodorin tangannya gini sambil bilang, makasih ya udah kembalikan bukunya. Tahu dari mana buku ini sama kita? Tahu dari mana buku ini sama kita coba? Oke. Terus akhirnya di situ Mbak Niken bilang, mohon maaf ya kita tidak bisa menerima kalian masuk lagi ke rumah ini. Kita di situ disalamin uang gepokan dan kereta kita itu masih jam 11, kita belum mandi, belum apa, kita udah langsung ke stasiun. Jadi kita mandi, kita ganti baju di stasiun Mas. Sampai kereta datang jam 11 itu. Iya mungkin diburu rasa takut itu Mak ya jadi. Ya enggak, karena diusir sama klien. Oh gitu. Kita nggak boleh nunggu di rumah klien, kita kan klien bilang, mohon maaf kita nggak bisa nerima kalian lagi. Ada apa sih sama klien ini, ya kan? Tapi di situ aku nggak terlalu mempermasalahkan. Yang penting kita berempat bisa balik ke Surabaya dengan selamat. Itu sih yang yang menjadi doa terbesar kita pada waktu itu. Kita udah nggak peduli bagaimana. Lah kita kan tadi disalamin duit nih Mas. Mungkin ini duit ongkos lah ya, paling 500.000 gitu kan di pikiran aku. Cuman kok tebel banget, apa duitnya 2000-an gitu ya. Pikiran aku 2000-an lah nggak 1000-an, makanya kelihatan tebel. Dan nggak taunya itu duit gepokan warna biru, totalnya 2.500.000 buat apa sebanyak itu? 2.500.000 ya, anggap aja ini mungkin seperti kayak uang imbalan karena kita telah mengembalikan buku itu. Mungkin. Sebelumnya itu mungkin berpikir ini ongkosnya rias tadi atau gimana? Nah pikirnya aku gitu ya, paling dikasih berapa sih paling gede gopek gitu palingnya. Normalnya segitu. Enggak, 2.500.000 gepokan uang biru, uang 50-an gitu. 50-an. Ini untuk apa? Pas kita mau hubungi Mbak Niken ya, untuk mengkonfirmasi kalau duitnya kebanyakan apa perlu kita transfer, nomor aku udah di blok. Aku telepon Semi kan. Semi itu kondisinya baru bangun tidur. Nomornya Semi juga di blok. Dan kita telepon pakai nomor lain, nomor yang ada 7 tidak dapat dihubungi. Dan Semi bilang udah kalian pulang aja ke Surabaya, nggak usah mikirin apa-apa lagi, hapus kontaknya Mbak Niken. Begituin. Jadi sampai detik ini aku hilang kontak sama Mbak Niken dan nggak tahu bagaimana kabarnya dia dan keluarganya. Aku juga masih bingung tentang apa yang terjadi pada waktu itu, tentang apa yang kita alami pada waktu itu. Kok bisa sampai sebegitunya itu gimana? Terus gimana? Konsepnya tahu-tahu buku ini kita ngikut kita sampai ke hotel. Sampai kita tiba di Surabaya Mas ya. Kita tuh parno gitu loh. Kita cek Mas satu persatu koper kita. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kita lega di situ. Dan duit tadi aku mikirnya duit ini jangan-jangan berubah jadi kertas atau daun.
Enggak, tetap duit asli ya. 2.500.000 itu. Akhirnya kita bagilah berempat itu. Terus sisanya kita buat cari cemilan buat di kereta. Terus terang itu suatu pengalaman yang tidak akan pernah bisa aku lupakan, karena di dalamnya tuh ada banyak sekali misteri-misteri, rahasia-rahasia tentang klien dan keluarganya, termasuk rahasia tentang buku ini. Ini buku sebenarnya buku apa sih? Gitu loh. Kok sampai sebegininya? Terus klien juga tahu dari mana buku itu ngikut kita ke hotel. Ya. Terus tadi sirup merah itu juga siapa yang numpahin di atas kasur kita, yang ngebuat kita tuh sampai harus ngantuk-ngantuk di lobi, tidur sampai duduk gitu loh. Bayang nggak? Cukup bikin merinding sekali Mak ya. Luar biasa ceritanya. Oke Mak, sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu Mak, perihal buku yang tadi. Sebelumnya Mak pernah nggak menjumpai buku yang semacam itu tadi di toko buku, atau sebelumnya pernah melihat buku semacam itu? Enggak Mas, itu benar-benar first time aku ngelihat buku yang aneh banget, sampai apa Mas ya, seolah-olah di buku ini tuh kita dikasih ilmu untuk mempelajari bagaimana caranya melakukan sebuah ritual, dan itu ritual kayak menyembah setan. Makanya kita agak-agak ngeri-ngeri megang buku itu. Dan ini sebenarnya bukan sembarang buku. Sepertinya papanya Mbak Niken seolah-olah kayak dipercaya sama seseorang untuk memiliki buku ini. Kan tadi kan toko bukunya tahu-tahu hilang gitu loh Mas. Bayangin toh. Nah, saat ini kalau sumpama buku itu jatuh ke tangan orang yang salah kan bisa disalahgunakan. Begitu. Jadi semacam kayak amanah itu Mak ya, untuk menjaga buku itu, atau mungkin begitu ya Mak ya. Cuman kan yang jadi pertanyaan kita, tujuannya tuh lo apa? Nyimpen buku kayak gini tuh loh, ngasih ke papanya Mbak Niken ini juga untuk apa? Atau mungkin itu supaya tidak, itu tadi bener, supaya tidak jatuh ke tangan orang jahat, atau mungkin nanti dibuat jahatin orang atau bagaimana nanti. Atau memang bisa jadi nih Mas ya, kan akhir-akhir ini kan banyak sekali pembahasan tentang pemujaan setan atau segala macam. Yang mana kan kalau sebagian orang tuh beranggapan enggak, itu cuma karangan atau gini. Mungkin dari buku ini itu kita bisa tahu ya, sebelum media sosial berkembang seperti sekarang yang makin lama makin maju, orang bisa mengakses informasi dengan gampang, bahwa sejatinya ilmu-ilmu tentang pemujaan setan ini udah ada dari lama gitu loh, dari dahulu kala. Cuman kita ini nggak pernah tahu, sebab perkumpulan mereka itu benar-benar kayak dirahasiakan. Dan buku ini merupakan apa ya, semacam saksi bisu. Saksi bisu adanya sekte pemujaan setan ya, Allahu alam. Bisa jadi Mas. Jadi kayak ini loh ada. Kita ada loh, perkumpulan sekte ini ada, dan ini buktinya. Ini buku yang selalu kita pelajari atau bagaimana ya nggak paham. Ya semacam tadi kayak sempat ada yang di suatu halaman tadi yang tergambar kayak manusia yang mulai dari umur segini, umur segitu, atau yang mungkin itu tumbalnya atau gimana ya mungkin ya. Bisa itu bisa merujuk ke tumbalnya. Dan ditambah itu benar-benar kalau kita perhatikan ya, itu bukan sebuah tulisan yang diketik dari komputer. Bahasanya apa, Mak? Bahasanya tuh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tapi tulisannya tuh Latin bagus banget. Dan itu benar-benar tulisan tangan. Gambar yang buat aku apa ya, kagum ya. Ya juara kagum ya Mas ya. Gambarannya tuh bagus. Jadi kayak detail gitu loh, gambarin jari itu detail banget loh. Dikasih tahu ini jari telunjuk, ini jari tengah, jempol, jari kelingking. Kok bisa menggambarkan sebuah dari jari umur sekian sampai umur sekian? Berarti kan secara nggak langsung entah orang ini paham dengan ilmu bedah atau bagaimana, atau orang yang paham dengan medis, popiye yang nulis iki, Allahu alam. Cuman ya buku ini kalau kita bahas lebih lanjut, banyak banget teori konspirasinya. Oke. Luar biasa. Baik, setelah kita mendengarkan cerita-cerita dari Mak Desi yang cukup membuat kita tegang dan merinding tadi, saya ucapkan terima kasih kepada Mak Desi
ya telah terima memberikan kasih juga, berbagi Mas. cerita kepada kita. Ya, semoga kita dapat mengambil pelajaran dari cerita dari Mak Desi tadi, bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, dimanapun kita berkunjung, untuk selalu waspada dan hati-hati, menjaga adab, menjaga sopan santun kita, supaya siapapun akan menghargai kita, baik manusia maupun sosok astral. Demikian cerita kali ini dari cerita channel Misteri Via. Jangan lupa saya ingatkan kembali, yang belum subscribe ke channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya Aji sebagai host, saya pamit undur diri. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua.